Padahal saya tidak. Yakinlah, 1000% tidak ada kriminalisasi. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan dia bukan orang yang mengambil inisiatif untuk menjadi calon wakil presiden dan bahkan membantu penanganan kasus di KPK demi menjadi cawapres. Samad membantah tudingan pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan Abraham Samad beberapa kali bertemu dengan petinggi PDIP dan Partai Nasdem. Pertama, mengenai penyebaran foto-foto yang mungkin Anda sudah lihat, ya, foto-foto saya dengan seorang perempuan, sekali lagi itu adalah hasil rekayasa. Dan saya perlu tegaskan, saya adalah laki-laki yang dibesarkan oleh keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, baik dalam pergaulan maupun dalam hubungan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar saya perlihatkan ya bagaimana tim forensik KPK sudah meneliti lebih jauh mengenai keabsahan foto-foto ini. Tim ahli kita, forensik, sudah berhasil mengidentifikasi bahwa foto-foto ini adalah hasil rekayasa. Kemudian mengenai foto yang menunjukkan kebersamaan saya dengan seseorang yang disebut dengan anak purnawirawan, perlu saya jelaskan bahwa selama saya menjadi ketua KPK, saya sering sekali diminta untuk melakukan foto bersama dalam berbagai kegiatan dan kesempatan yang berkaitan dengan tugas saya. Bahkan di atas pesawat, saya ingat ada beberapa pramugari yang selfie sama saya. Dan sulit sekali saya menolaknya. Bahkan juga ada pilot yang tiba-tiba buang air kecil di toilet, tiba-tiba melihat ada Pak Abraham Samad di belakang. Dia bergegas ke belakang dan meminta foto-foto sama saya. Dan banyak sekali foto-foto saya yang mungkin saya sudah lupa, bertebaran di mana-mana. Jadi wajar saja kalau saya berfoto bisa berduaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, berkaitan dengan pertemuan saya dengan sejumlah pihak, dapat saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas saya selaku Ketua KPK tidak dapat dihindari adanya pertemuan saya dengan sejumlah politisi, para elit politik, baik dalam kegiatan formal maupun informal. Saya tidak membantah bahwa nama saya sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Namun sama sekali tidak ada inisiatif dari saya untuk mencalonkan diri. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan atau membantu penanganan salah satu kasus yang sedang ditangani KPK. Karena ini adalah ujian bagi integritas saya dan integritas KPK. Saya dan pimpinan lain telah mempersilahkan bagian pengawasan internal KPK untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Ya, itu tadi pernyataan dari Pak Abraham Samad mengenai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Mas Terry, tanggapannya soal pernyataan itu? Jadi tadi Pak Hasto memberikan kesaksian dan ditanya 40 pertanyaan. 23 itu substansinya terkait dengan 6 pertemuan. Pada saat itu ya, Mas Hasto juga menyerahkan alat-alat bukti, bukti surat, bukti foto. Ada bukti surat juga ya? Ada ya. Surat apa? Enggak, bukan surat menyurat, tapi bukti surat. Nah, seperti ini namanya bukti surat ini. Oh, oke. Ya. Kemudian juga ada bukti foto. Ada bukti foto dalam bentuk cakram padat ya. Nah, 6 pertemuan itu ya. Itu foto pertemuan mereka ya? Macam-macam ya. 6 pertemuan itu tidak hanya terbukti sebagai pertemuan ya, tapi terbukti sebagai ada 2 hal nih, materinya juga terungkap di situ. Pertama, adanya tawaran dari Pak Abraham Samad ya terkait dengan penanganan perkara yang melibatkan teman-teman parpol, salah satunya PDI Perjuangan. Ada apa namanya? Apa sound gitu, apa namanya, rekaman? Ada. Jadi ada rekamannya ya? Rekaman atau tidak, karena alat bukti itu tidak mesti rekaman ya. Apa alat buktinya apa? Alat bukti saksi pun ada ya, dan itu bisa diterima secara hukum ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya tawaran, adanya niatan dari Pak Abraham untuk meminta sesuatunya apa? Agar dirinya bisa mendampingi Pak Jokowi sebagai cawapresnya. Artinya ini inisiatif dari Abraham Samad. Anda
Anda membantah omongan dari Pak Abraham Samad yang tadi ya, mengatakan bahwa berdasarkan inisiatif. keterangan dan kesaksian Mas Hasto ya, dan mungkin juga kemarin ada namanya Supiansah itu juga sudah mengaku ya. Ternyata ada informasi tidak hanya pertemuan, substansi pertemuan pun sudah terbukti. Ya. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 ya, tidak hanya kita punya bukti, Mas. Saksi-saksinya pun ada. Ya. Dan ternyata saksinya pun bukan kami yang siapkan, ada beberapa orang lagi ya yang mengaku itu ya saya ketemu. Berarti Dan banyak sekali yang tahu pertemuan banyak, itu ya. Sebagai contoh yang paling mudah sekali adalah pertemuan di Adi Sucipto yang katanya itu tidak sengaja. Saya akan tanyakan tidak sengaja apa dikondisikan. Nanti akan kami buktikan satu persatu. Ya. Nah ini unik ini ya. Tadi saya sepakat sama Pak Ugroseno. Masalah hukum diselesaikan secara hukum. Ya, ini juga tantangan bagi Mabes Polri. Kalau betul ini ada indikasi tindak pidananya, lakukan penegakan hukumnya dengan tegas dan seketika, ya, dengan tetap memandang kecermatan sebagai esensi. Ya. Nah, di sini saya bukakan sedikit. Kemarin ada press conference yang bersangkutan satu ya, mengakui adanya pertemuan, ya kan? Mengakui adanya foto. Tapi yang ingin saya katakan ke publik, ya, analoginya Fotonya Pak beda. Abraham Samad itu Ini ya, foto apa ini? Fotonya beda. hampir sama. kesaksiannya- Nanti ada fotonya ya. Ini yang versi besarnya yang seperti ini. Ya, ini versi besarnya. Ya. Bisa difokus. Coba lihat. Ini Karena coba, boleh yang saya lihat? ditampilkan foto itu adalah foto dengan wanita, bukan foto dengan Enggak. pria. Jadi Ini ada, siapa ini? Ada gini, Bang. Jadi Ini siapa ini? ini adalah salah satu putra petinggi Purnawirawan TNI. Oh, itu yang tadi yang dibantah. dikatakan sama Pak Abraham Samad dan yang tidak dibantahkan oleh beliau. Tapi analogi yang dipakai untuk menggiring publik, saya bilang nggak pas. Kenapa? Analogi yang pilot, analoginya pramugari itu di public space, di tempat-tempat umum. Ini analoginya ini di salah satu rumah petinggi Purnawirawan TNI yang masuknya aja harus pakai izin. Masuknya aja lewat satpam. Artinya ada persetujuan, ada konsen di sini. Ya. Begitu ada konsen tentu ada substansi pertemuan. Ini yang akan kita angkat. Jadi juga logika berpikirnya publik juga harus kita hadirkan. Ya. Yang kedua, kebetulan saya kemarin kurang enak badan, Mas. Ya, saya ke dokter, ada press release. Dokternya bilang, Pak, kayaknya ini ada yang nggak benar. Emangnya kenapa dok yang nggak benar? Ini loh Pak, karena ada teori juga, ada ilmu tuh yang mengatakan kalau untuk mengatakan terkait dengan penglihatan, kalau jujur arah pandangnya ke kiri atas, Pak. Kalau masalah pendengaran Tapi ini itu ada nanti teori harus sendiri. butuh Ya. pembuktian lah. Itu Ya, butuh ini pembuktian juga, lah. karena Tidak- nggak bisa Jadi jadikan nggak akan dasar. bisa dalam jadi Terkait apa dengan namanya bukti inisiatif, hukum. tadi dikatakan inisiatifnya bukan Ya, dari ya, inisiatif inisiatif. Abraham Samad. Ya. Ini saya akan katakan, ada yang namanya D1 yang menghubungi Pak Cahyo terus. Sampai datang ke DPP partai, sampai datang ke Surabaya, kemana Siapa lah sih itu. D1 ini? Ada lah nanti Pak, biarkan nanti ya. Kemudian yang kedua, David apa Dono? bisa saja yang namanya pertama tadi disebut. David ya. Kemudian yang kedua juga ada D2 itu. Ya yang sering kali intens. Mas kalau bisa Mas Hasto tolong gini. Kalau bisa begini. Yang intinya apa? Ya kalau boleh diperhatikanlah, kasih atensi ya bahwa Pak AS ini memang serius untuk dijadikan cawapres lewat PDI Perjuangan dan Pak Jokowi. Ya. Ini rangkaian ini, Mas, bukan hanya 6 pertemuan yang ingin kita sampaikan di sini. Ada lebih dari 6 pertemuan. Bukan, ya. Maksud saya adalah ya kita ajak publik tidak hanya tergiring pada membuktikan 6 pertemuan. Kami lebih luas lagi bahwa 6 pertemuan ini haruslah dipandang sebagai satu hembusan nafas, ya, satu penglihatan dengan ditetapkannya Pak Budi Gunawan sebagai tersangka. Pada pertemuan ke-6, Abraham Samad kecewa, sempat terlontar kata-kata, saya sudah tahu, ya, saya sudah menyuruh orang-orang untuk memasang alat Penyadap. sadap. Ya, ngeri kan? Memasang alat sadap. Ya, saya sudah tahu penyebab kegagalan saya. Dan pada saat itu juga nama Pak Budi Gunawan itu Ya. terbit. Artinya, ya. Itu bulan apa? Ya artinya Pak Budi Itu bulan Gunawan. Mei, ya saya kasih tahu itu ini Ya. bulan Mei. Bulan Juninya apa? Tiba-tiba masalah BG ini diangkat di KPK. Yang 2010 sudah diperiksa, ya. LHPPATK-nya menyatakan wajar dan dapat Iya, dipertanggungjawabkan. Anda gitu. ingin mengatakan bahwa sebetulnya Abraham Samad itu punya bukti yang sangat otentik bahwa penyebab dia gagal menjadi calon
wakil presiden mendampingi Jokowi adalah Budi Gunawan. Versinya Pak Abraham Samad Versinya Pak berdasarkan Abraham. kesaksian Mas Hasto. Iya. Begitu. Artinya memang Pak Budi Gunawan itu juga main politik, pada saat itu dia juga polisi aktif. Nah, saya nggak tahu, saya juga nggak dengar sahabat-sahabatnya seperti apa. Oke, Pak Jamin, tanggapannya soal ini. Kita memang kalau sebagai pejabat negara yang memiliki kekuasaan, kita jangan, apalagi penegak hukum jangan sekali-sekali bermain politik. Ya. Karena bisa saja dalam seorang penegak hukum yang melekat pada dirinya kewenangan, melekat pada dirinya suatu tindakan-tindakan yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti menetapkan sebagai tersangka dan segala macam. Nah, itu dijadikan alat untuk digunakan untuk mencapai tujuan pribadi. Nah, ini justru berbahaya sehingga orang itu dapat dikatakan telah melakukan sesuatu abuse of power. Jadi dia menyalahgunakan kewenangannya. Makanya Pak Presiden juga mengatakan pada itu jangan sok di atas hukum atau artinya jangan sok atas kekuasaan. Itu saya kelihatin Presiden sudah sangat frustasi sehingga bisa mengucapkan kata-kata. Kenapa dia frustasi? Kepada siapa? Ya tentu kepada penegak hukum yang artinya KPK dan Polri. Ya kedua belah pihak, yang satu menyalahgunakan kewenangannya, yang satu lagi bersikeras untuk menjadikan orang menjadi tersangka dan segala macam. Nah, hal inilah yang sebenarnya sebagai penegak hukum jangan sekali-sekali terpengaruh oleh keinginan-keinginan yang bersifat politis. Harusnya penegak hukum independen, tidak terpengaruh terhadap apapun tawaran-tawaran sekeras apapun yang menjanjikan dia menjadi suatu pimpinan atau menjadi suatu jabatan tertentu, harusnya dia netral sampai masa jabatannya berakhir. Iya, kalau ini kita lihat ini kan sebetulnya kalau ini benar ya, Abraham Samad juga artinya seperti itu, dan Pak Budi Gunawan pada saat itu juga polisi aktif, sampai sekarang juga masih polisi aktif, juga bermain politik juga di sana. Itu kan yang terbaca. Ya, artinya kalau sudah terbukti suatu perbuatan tersebut, maka Pak Bambang ini, Pak Abraham Samad ini menyalahi kode etik tadi yang sudah dikatakan, dan Pak polisi juga Pak Budi Gunawan menyalahi kode etik juga karena dia sebagai polisi berperan untuk menggagalkan, ikut serta dalam ranah politik. Jadi dua-duanya bisa kode etik. Tetapi sangat menarik saya tadi dengarkan dari Mas Terry mengatakan ini sudah bukan ranah kode etik lagi kalau sampai sudah ada sesuatu dia tawaran untuk menyelesaikan atau menjanjikan perkara. Tapi kalau sepanjang tidak ada menawarkan suatu perkara yang sudah ditanganin, ini pure adalah masalah kode etik. Saya ke Pak Ugro. Pak Ugro. Pak Ugro. Selamat malam Pak Ugro. Malam-malam, ya. Iya, Pak Ugro, ini melihat kisru yang begini, riuh. Menurut Anda apa ya langkah yang harus diambil oleh kedua lembaga, bahkan juga mungkin Presiden? Permasalahan yang disampaikan tadi saya dengar, ya. Udahlah Pak, disebut ke kamu saja lah. Kalau disebut pidana sekarang sebutkan saja perbuatannya apa, pasal berapa. Ya. Tapi kalau masih semacam janji, kalaupun tidak ada hitam di atas putih, ya masuk kode etik masih bisa, ya kan? Tapi kalau kontrak politik dibikin plat segel terus dia ingkar janji, ya mungkin kontestasi ingkar janji. Sebetulnya undang-undangnya, hukum kita udah jelas itu, jangan dibawa malah tambah pusing juga. Iya. Ya. Kalau misalnya masih belum jelas ya bawa ke kampus saja, suruh diskusikan persoalan seperti ini bagaimana. Nanti hasil kampus direkomendasikan, mungkin ada perubahan tentang undang-undang berkaitan dengan korupsi dan sebagainya, atau undang-undang KUHP, hukum acara pidana, silakan nggak apa-apa. Kan bagus itu dinamika. Ya, Pak Ugro, ya ini kalau Anda mengatakan bahwa dari pasal-pasal undang-undang kita sebetulnya sudah cukup jelas mengenai semua kasus ini. Lalu apa yang menurut Anda yang harus dilakukan oleh KPK dan juga Polri dalam hal ini? Apakah ada, ya saya nggak tahu, langkah yang mestinya diambil supaya kisruh kedua penegak hukum ini segera terhenti, atau karena kalau kedua penegak hukum ini terus berselisih, yang paling gembira kan koruptor nantinya, Pak Ugro. Ya, seperti itu. Jadi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika penegakan hukum dibangun lagi lah. Jadi supaya tidak ada hal-hal seperti ini yang menghabiskan energi cukup banyak. Kasihan Bapak Presiden juga waktunya memikirkan ini juga cukup banyak. Ya. Nah, kita sebagai anak-anaknya, kalau Bapak Presiden sebagai Bapak, ya jangan bikin pusing Bapak dong. Itu aja. Ya, menurut Anda, apakah ada satu langkah politis yang harus diambil oleh Presiden, Pak? Mengingat ini kan, kalau kita mengingat pimpinan KPK ini nampaknya semuanya bisa kosong ini sebentar lagi kalau semua jadi tersangka.
Ya inilah yang budaya kadang-kadang setelah reformasi kalau kita nanya sedikit dibilang intervensi. Sama di dalam tubuh kita juga sama. Dulu waktu saya masih aktif ya, begitu nanya intervensi, apa sih intervensi ini makanan apa, barang apa sih? Nah, mungkin harus dijelaskan gitu loh. Ya. Kalau intervensi misalnya itu kasus, hentikan aja. Pak mohon izin Pak, udah disampaikan sama anak buah. Kita beda pendapat boleh loh di polisi dulu. Nggak bisa Pak gini-gini. Ini perintah saya, ya Pak, hitam di atas putih Pak. Pasti anak juga kita hitam di atas putih. Tidak banyak saya melakukan perintah saya. Baik. Baik Pak Ugroseno, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Pak Jamin, singkat saja, apa langkah yang harus diambil supaya kisruh ini segera selesai? Satu saya sudah sebutkan, Pak Presiden, kalau sampai terjadi nanti pemeriksaan di Kabar Reskrim terhadap para komisioner ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Undang-Undang KP mengatakan seorang komisioner yang sudah ditetapkan sebagai tersangka secara otomatis dia Mundurkan harus diri. berhenti sementara. Berhenti sementara dan tidak ada pengajuan permohonan perberhentian seperti yang diajukan oleh BW ini. Nggak ada. Karena itu klausulnya cukup jelas. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia harus berhenti sementara. Nah, kecenderungan untuk ke sana sudah ada karena sudah dilaporkan. Maka yang perlu dilakukan adalah sekarang harusnya membuat perpu pergantian sementara atau memilih orang-orang yang memang cakap untuk memimpin KPK sampai nanti terpilih pansel. Pimpinan yang baru? Ya, pansel akan memilih yang baru. Karena kita nggak boleh Siapa menurut Anda yang harus dipilih? Apakah pimpinan yang sebelumnya untuk kembali bertugas kembali atau bagaimana? Itu hak prerogatif daripada presiden dan timnya. Jadi kita serahkan kepada presiden untuk membuat perpu asalkan jangan sampai terjadi kekosongan pemimpin di KPK ini yang pertama. Yang kedua, harus ada wibawa seorang presiden. Presiden harus bisa seperti Pak Ugroseno mengatakan menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya. Dan anak-anaknya jangan bikin sakit kepala bapaknya ya. Anak-anak kecenderungan begitu. Kita nggak bisa salahkan, tetapi dia harus mendudukkan antara Polri dan juga KPK lalu menyelesaikan masalah bertiga dan tidak perlu ada orang lain untuk ikut campur di situ. Baik. Nah, kalau ada ikut intervensi lagi seperti katakan tadi, ini menjadi bias akhirnya. Nah, itu kira-kira dua hal itu yang sebenarnya presiden yang mempunyai wibawa bisa melakukan lebih baik. Saya harus sih lebih baik ke depan dengan perbuatan seperti itu. Mas Terry, singkat saja Mas. Ini kalau yang saya tangkap dari pernyataan Mas Hasto dan juga Mas Terry tadi, kenapa ini harus dihembuskan sekarang? Itu karena setelah melihat penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Ada kaitannya setelah ditetapkannya BG. Akhirnya kita bilang bahwa cerita yang 6 pertemuan itu harus memang kita harus Artinya kalau BG tidak ditetapkan sebagai tersangka tidak akan ada laporan ini. Kalau tidak ada pemberitaan rumah kaca, mungkin tidak ada seperti itu. Karena begitu pembicara rumah kaca tanggal 17, itu isunya juga luar biasa. Apa betul pertanyaannya ribuan mungkin per hari itu. Jadi akhirnya kita bilang ya kita harus lakukan testimoni. Nah, yang terkait dengan yang tadi Mas, ini penting juga. Presiden itu adalah pemegang pemerintahan tertinggi berdasarkan undang-undang. Presiden itu hanya tunduk pada konstitusi, bukan pada opini publik. Kalaupun mau dipaksakan publik, publik itu adalah yang ada di parlemen. Yang namanya rakyat yang diakui sebagai wakil melalui instrumen kelengkapan negara yang namanya Panwas. Kalau yang tidak di parlemen itu tidak diakui sebagai rakyat? Kita akui sebagai rakyat ya, tapi lebih ya kalau kita lihat konstitusi sudah mengatur wujud daulat rakyat adalah teman-teman kita yang ada di DPR. Nah, ini penting kami sampaikan. Kalau rakyat yang tidak ada di parlemen tidak punya daulat. Presiden wajib untuk melaksanakan sumpah dan sumpah jabatannya. Ingat, melaksanakan undang-undang dengan seluruhnya ini. Yang di parlemen itu cuma 560 orang loh, Mas Terry. Tapi wujud daulat rakyat. Wujud daulat rakyat, Mas. Seorang anggota DPR itu. Sebagai wakil rakyat. Iya. Tapi menjadi pertanyaan apakah betul-betul mereka mewakili rakyat yang jumlahnya lebih dari 200 juta? Saya pastikan pada saat ini, di rezim yang seperti ini, ya. Kenapa? Belok sedikit saja kita keliru, pasti SMS banyak nih dari daerah. Nah, itu yang terjadi saat ini bukan? Ini Bang, kenapa seperti ini Bang? Enggak. Coba kita cek dulu. Nah, ini juga saya juga mohon sekali ya, Pak Jokowi ya harus tunduk pada konstitusi. Ada 3 pilar. Hukumnya apa? Laksanakan undang-undang. Bahwa paripurna DPR itu bukan produk politik, produk hukum. Administrasi hukumnya adalah pelantikan. Artinya apa? BG ini ya sudah 99% menjadi
Kapolri. Artinya menurut Anda kalau tidak dilantik presiden Itu urusan hukum. sudah menyalahi undang-undang. Iya, bertentangan dengan undang-undang. Akan ada Enggak, saya luruskan. sebentar. Karena Akan ada isu presiden baru. mempunyai hak prerogatif untuk menentukan. Bukan, saya ingin tanya Pak. Polri untuk dalam rezim hukum tidak- tata negara tidak Ya. ada yang namanya hak prerogatif presiden memilih Kapolri. Itu Hak prerogatif- administratif yang kalaupun harus ada itu dilalui. hak eksklusif presiden Ya. gitu. Jadi Itu- kalaupun contohnya presiden pada saat ini tidak melantik BG, itu tidak ada mempunyai dampak hukum apa-apa terhadap Tidak melanggar presiden. hukum? Nggak ada. Oke. Asalkan dia mengajukan calon itu ke DPR. Kalau setuju DPR, kalau DPR tidak setuju ya cari lagi kan begitu. Oh, itu Nah, logika hukumnya yang agak bukan logika hukum, itu prosedur yang Bayangkan saja itu presiden bukan sudah logika. mengusulkan, Ya, presiden itu sudah bukan mengusulkan logika si hukum. A, kata DPR A oke, tiba-tiba presiden bilang B lagi, apa bilang lagi DPR B oke juga, seperti itu kan tidak. Harus ada kepastian hukum di sini. Artinya apa? Presiden harus dapat mengambil garis yang tegas, menentukan Pak BG. Tidak melantik itu bukannya sebuah kepastian juga? Enggak melantik. Presiden kan menunda saat ini. Ini yang Iya. saya katakan, presiden kami ini luar Bukankah biasa menunda itu juga hebatnya. sebuah kepastian? Presiden Pak Jokowi ini luar biasanya memastikan supremasi hukum. Oke, baik. Ya. Ini Kalau juga ini permasalahan- sebenarnya langgam baru yang Pak ingin Heri. diajak Pak Jokowi agar masyarakat itu juga kalaupun ada permasalahan apapun ya cobalah diselesaikan dengan mengedepankan sisi hukumnya. Ya. Baik. Permasalahan presiden tidak melantik BG karena ada kasus-kasus hukum yang sedang dihadapi oleh calon tersebut. Ya. Jadi kalaupun kasus tersebut dianggap presiden akan mempengaruhi kinerja dan juga waktunya terlalu lama untuk menunggu, bisa saja dia dengan mengusulkan nama baru seperti itu lalu DPR setuju. Ini benar-benar legal, artinya tidak ada peraturan yang dilanggar mengenai hal Oke, tersebut. Itu Pak akan Jamin, jadi terima kasih banyak presiden sudah yang bersama buruk. kami di Prime Time Talk. Mas Terry, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rudi.